Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Kata orang Betawi begini, mancing ikan dapat bawal. Bumbunya sedap dicampur rempah. Malam ini kita halal bihalal, semoga bertambah barokah. Pak Sumardi ada tambahan nggak? Ada ya tambahannya ya? Benang dipintal menjadi kain. Kain dipajang jadi hiasan. Panitia halal bihalal nggak main-main. Kambing guling sudah disiapkan. Betul nggak sih? Allah karim. Pak Edi ada tambahannya nggak Pak Edi? Ada tambahannya nggak? Ada. Lama berpisah kini berjumpa. Hati bahagia tidak terkira. Tausiahnya nggak usah lama-lama, karena ada cara makan bersama. Wassalam ya. Masya Allah. Jadi kalau ngomongin halal bihalal itu sesuatu yang normatif dan itu kearifan lokal negeri kita. Betul, bahasa Arab tapi tidak berlaku di Arab. Tapi luar biasa itu manfaatnya, Masya Allah. Dan disepakati halal bihalal itu secara makna adalah saling menghalalkan. Bahasa yang sederhana, halal bihalal adalah lega. Apalagi? 00, 00 gitu. Apalagi? Plong, katanya begitu. Tentunya ada pesan-pesan spiritual dan pesan moral yang perlu malam ini kita renungkan. Iya, setelah Ramadan kita tinggalkan, semoga dosa kita mendapat ampunan. Masihkah tahun depan kita dipertemukan? Kepada Allah kita mohonkan. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, semoga harapannya menjadi ahli takwa. Orang takwa hidupnya bahagia. Di dunia dapat pertolongan dan di akhirat pasti masuk surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah takwa. Takwa apa enggak? Ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak takut sama yang tua, tapi hormat pada yang tua. Tua apa? Tua ilmunya, tua pengalamannya, juga tua usianya. Tapi saya lihat malam hari ini anak muda juga ada ya. Mana anak mudanya? Ya, ini bagi yang puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau puasa itu dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang benar terhadap perilaku atau moral akhlak seseorang. Sebab ketika puasa kan harus menjaga lidahnya. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya yang puasa tapi dia tidak menjaga lidahnya dari ucapan yang buruk, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Di bulan Ramadan lidahnya terjaga. Usai Ramadan harus dijaga. Tetap terjaga. Maka orang kita mengatakan jangan ada kan begitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini orang-orang yang sukses puasanya kelihatan ini. Artinya berpengaruh dalam kehidupan. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwini akhlaqi qaimi biha. Memang setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang. Jadi halal bihalal ini milik kita semua, alhamdulillah. Karena ada nilai-nilai kebersamaan di dalamnya. Apa pentingnya kita melakukan halal bihalal? Ya, sebagaimana tema yang
diusung malam hari ini adalah merajut silaturahmi. Silaturahmi ini penting. Pertama, dari konsep Quran disebutkan silaturahmi itu perintah Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Makanya ancaman bagi orang yang mutusin silaturahmi itu berat. Dikatakan dalam sebuah hadis Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dia mendapatkan ancaman yang berat. Dia harus membayar iqabnya, yaitu apa? Yang menakutkan kalau amal soleh yang sekian banyak itu habis untuk membayar kezaliman yang dilakukan, yaitu di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka Nabi bertanya pada para sahabat. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, orang yang muflis itu orang yang tak punya harta dan perhiasan, nggak punya modal, nggak punya pundi-pundi. Tapi Nabi kemudian menjelaskan, al-muflisu min ummati, ini khusus yang ngaku umat Rasulullah itu apa? Yaitu mereka yang datang dari kiamat membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya, dan amal soleh yang sekian banyak. Kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia perlakukan dengan tidak baik, orang yang disakiti, orang yang dizalimi. Maka mereka meminta keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya. Apa nggak ngeri itu? Selangkah lagi masuk surga, terhadang, dan akhirnya apa? Faturiha pinar, sumaturiha pinar, dilemparkan ke dalam neraka karena dia harus membayar kezaliman yang dia buat di dunia. Makanya kalau kita punya kesempatan dalam hari ini untuk berhalal-bihalal itu baik. Jujur, adakah di antara kita yang tidak punya kesalahan dengan orang lain? Ada nggak? Sengaja atau tidak, itulah manusia. Kadang-kadang Pak ya, ucapan nggak tertata. Sementara kalau ucapan kita melukai orang, apa kata orang seberang? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Di mana Bu dicarinya Bu? Di mana dicarinya? Silaturahmi. Malam hari ini kita berkumpul di sini, bertemu teman-teman semua, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Masya Allah. Umur keberkahan, umur kebaikannya, insya Allah. Bu, masih asik nggak Bu? Kultum aja ya. Berapa menit lagi? 10 jam lagi. 10 menit. 1 jam lagi. Saya yakin nih belum ngisi bensin nih kelihatannya. Sengaja kan, ini kan. Orang ada kambing guling di dalamnya. Iya, Tayyib. Pak, silakan dinikmati Pak. Ya. Memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya? Dingin-dingin ya minum kopi ya. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci, ayo kuatkan silaturahmi. Masya Allah. Ayo Pak, silakan Pak. Jangan dibiarkan keburu dingin airnya nanti ya Mas. Tahu tuh kopi atau susu itu? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya sesuai porsi saja. Jadi memang kearifan lokal ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Orang-orang yang serius membangun silaturahmi, selain dia mendapatkan pahala yang besar, dan pasti banyak manfaatnya. Bisa saling ta'awun, bisa saling tolong-menolong. Betul tidak? Inilah sebenarnya wajah teduh rahmatan lil alamin,
untuk kita berbagi kebaikan dan kebahagiaan dengan saudara kita. Momennya pasca Ramadan ya, pasca Ramadan. Sebelum saya luaskan, saya titip pesan untuk bapak-bapak ibu sekalian. Karena kita sudah meraih gelar takwa, maka yang paling penting jaga ketakwaan kita. Dan ayatnya itu selaras dengan tema malam hari ini, yaitu wasarilah mafirati mirabbikum. Bersegeralah untuk meraih ampunan dengan cara apa? Bertaubat. Tidak ada amalan yang sempurna kalau tidak diiringi dengan taubat. Maka Nabi mencontohkan, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu bil yawmi atamarrah wa fi riwayatin sab'una marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian, maka sesungguhnya aku mohon ampun. Yaitu bertobat sekali dalam sehari itu 100. Kemudian di yang lain 70. Jadi kalau nggak 100 kali, 70 kali. Nah, orang-orang yang menjaga taubatnya ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita ditutup dengan taubat. Itu kata Al-Qur'an, bersegeralah meraih ampunan dengan cara apa? Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau kita jujur ditanya, pasti kita nggak akan lepas di kehilapan dan kesalahan. Manusia itu pasti punya dosa. Tidak ada orang yang lepas dari berbuat kesalahan. Makanya Allah berikan surat cinta pada kita semua dalam rangka menjaga ketakwaan, yaitu janji Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu bahasa Al-Quran begitu. Kalau bahasa saya, hidup di dunia sangatlah singkat. Mana Pak cakepnya Pak? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Memang tahu Pak kiamat kapan Pak? Yang paling dekat itu sekarat, betul tidak? Dengar kabar, Masya Allah, sahib sehat walafiat. Kemarin hari Jumat meninggal dunia Pak. Malamnya masih ngobrol. Sebab umur kita tidak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi sebenarnya taubat itu sebuah keniscayaan. Sepanjang hayat kita hendaknya kita menjaga taubat. Ya, menjaga taubat sepanjang hayat, sepanjang kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian orang yang punya karakter ahli takwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, berbagi. Dan itu sudah kita praktekkan, kita buktikan di bulan Ramadan, betul tidak? Skala luas namanya sedekah, apapun bisa kita berikan. Skala menengah namanya infak sepanjang halal dan thayyiban. Skala khusus namanya zakat yang 2,5%. Semuanya kita tunaikan. Jadi kalau di bulan Ramadan sudah terlatih memberikan kebaikan, berbagi pada orang lain, di luar Ramadan harus kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, berbuat baik ada 5 cara. Pilih mana? 1, yang punya harta, berbuat baik, sedekahlah dengan hartanya. Yang kedua, yang punya ilmu, berbuat baik, bersedekahlah dengan ilmunya. Yang ketiga, orang yang punya tenaga, berbuat baik, bersedekah dengan tenaganya, menyingsingkan lengan baju, meringankan langkah kakinya. Yang keempat, orang yang punya kemudahan, bisa berbagi kemudahan kepada orang lain, termasuk memberikan pertolongan. Dan yang kelima, berbuat baik paling tidak yaitu dengan mendoakan orang lain atau saudara. Kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih harta, ilmu, tenaga, kemudahan atau doa?
Semuanya Pak ya. Iya, sebab kita punya ruangnya kan. Semuanya bisa kita lakukan semampu kita, dalam keadaan lapang ataupun sempit, kan begitu. Nggak ada yang susah kita berbagi pada orang lain, Masya Allah. Dan ternyata sesuatu yang kita berikan pada orang lain itu semuanya investasi buat kita. Maka jangan heran orang yang banyak menolong orang lain dalam keadaan dirinya sempit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute. Dia tidak akan menjerit. Kenapa? Karena ada pertolongan yang datang last minute. Ini pengalaman kita begitu kan. Makanya jangan ragu berbagi dengan orang lain. Ustaz, berbagi biar ikhlas bagaimana? Gampang, banyak lillahi ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Bu, betul nggak Bu? Berbagi biar banyak lillahi ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela, kan begitu. Insya Allah. Jadi karakternya yang kedua, pertama tadi menjaga taubat, yang kedua berbagi, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sesungguhnya ini juga luar biasa, yaitu menahan amarahnya. Saya lihat di sini orangnya ramah-ramah semua ini, amin. Tidak ada yang suka marah-marah walaupun motor sudah hilang. Mana yang merasa kehilangan motor? Kita doakan semoga Allah berikan ganti lebih baik. Amin Allahumma amin. Karena ada kaidah, sendal hilang gantinya sepatu, iya kan? Sepeda hilang gantinya motor, motor hilang gantinya mobil, mobil hilang gantinya paling enggak pesawat telepon. Iya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jangan suka kita melampiaskan kemarahan. Marah itu berujung dengan kebencian, betul tidak? La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Orang yang bisa menahan amarahnya orang yang hebat, betul nggak? Bukan karena dia menang bulat, tapi bisa menahan amarahnya. Padahal dia disakiti dan dizalimi. Nah, nomor yang berikutnya ini yang akan saya luaskan ini, yaitu wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu sekalian, maafin orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah sih? Bu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah, Masya Allah. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah Pak? Mulai malam hari ini jadilah pemaaf. Betul ya? Sebab memaafkan itu pahalanya luar biasa. Saya sitir 2 ayat, semoga jadi pesan penting buat kita. Pertama, pesan untuk memaafkan. Jadilah pemaaf. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Seru orang kepada yang ma'ruf, yaitu pada kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini surat apa Pak? Surat apa Bu? Yang tahu tunjuk tangan umroh bareng saya. Ayatnya benar, diskon 1 juta. Nanti berangkatnya sama saya umroh Muharram ya. Catat diskon 1 juta. Al-A'raf kan nggak sempurna jawabannya. Al-A'raf ayatnya 199. Nomor ayatnya itu yang mahal. Baik. Jadi kita disuruh jadi pemaaf. Yang kedua, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Itu artinya kita boleh membalas kezaliman seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Boleh, kalau ada orang jahat pada kita, kita boleh membalasnya. Asalkan setimpal atau sepadan. Yang jadi persoalan mengukur sepadan atau setimpal itu bagaimana? Bisa nggak mengukurnya yang dia buat aku balas yang sama? Bisa tidak?
Karena prakteknya ente jual, betul tidak? Bahkan ente jual gue borong, ya kan? Berujung dengan pelampiasan, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran ayat tersebut sama ini, Quran surat apa ayat yang keberapa? Hadiahnya umroh bareng saya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Namun barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan bahkan berbuat baik pada orang yang berbuat zalim kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Bu, surat apa bu yang di pojok bu? Umroh bareng saya bu. Quran surat? Kalau Pak Tukino tahu, tapi dia nggak mau. Iya kan? Pak Mardi juga tahu. Ustaz kasih kuis nih, sebab dia mau ngasih tambahan hadiah nanti. Ya, perhatikan ini Quran surat Asyura, surat yang ke-42 ayat 40 sangat penting. Itulah resep memaafkan orang. Jadi walaupun kita dizalimi, disakiti, tetap kita memberi maaf kepadanya, bahkan berbuat baik kepadanya. Kata Pak RT ya. Apa kata Pak RT? Buat apa menanam padi? Saya ulangi ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling bertikai, tumbuhkan cinta dan kasih sayang? Hafal bu? Iya. Jadi nggak ada gunanya kita membalas kezaliman orang, maafin saja. Kan dari awal sudah saya tanya tadi, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Iya. Maka maafkanlah kesalahan orang lain siapapun dia, ya enggak? Nah, ini nomor yang keempat dari karakter ahli takwa setelah sukses puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang. Nggak usah nunggu orang berbuat baik, kita dahului dengan kebaikan. Makanya sesama muslim nih khususnya ya, perlu saya sampaikan, mengingatkan saja tentang 6 hak itu ya. Kalau bertemu dengan saudaramu ucapkan salam. Tapi ngucapin salam nih kadang-kadang dia apa? Diedit, nulis WA-nya ASS WRWB. Boleh nggak? Masih ada nggak yang kirim pesannya ASS WRWB? Ganti, lengkap ya, minimal assalamualaikum. Yang kedua, kalau engkau diundang untuk sesuatu yang baik, misal saudara kita mengundang kita untuk tasyakuran, ya kan? Menikahkan anaknya atau dalam rangka tahadus binikmat lah, penuhi undangannya sepanjang tidak ada maksiat di dalamnya. Kemudian ketika dia membutuhkan nasihat, beri dia nasihat yang menenangkan hatinya, mencerahkan dia, tidak buat dia gelisah. Contohnya apa Pak? Kalimat yang menyenangkan, contohnya apa? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidup adalah bukan masalah. Hidup bukan masalah ya. Yang dibilang masalah, hidup itu berkah begitu. Jadi ini penting ini. Kemudian berbuat baik dengan kalimat-kalimat. Dengan kalimat-kalimat, contohnya apa? Saya mau kasih pesan pertama untuk pertemanan kita ya. Berteman itu kalau kalimatnya baik pasti orang senang. Contohnya kalimatnya apa? Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Semoga bahagia sampai di surga. Jadi karena Allah bersahabatnya, bukan karena kepentingan dunia, alias bukan ada kepentingan duniawi. Jangan ada udang di balik. Itu ya.
Ini untuk pertemanan ya, supaya kalimatnya tuh menyentuh hati dia. Jadi komunikasi nggak apa-apa, yang penting tujuannya apa? Untuk dapat kebaikan. Khusus untuk para suami istri. Ya, kemarin di bulan Ramadan kalimatnya kan dijaga tuh. Nah, ini saya titip pesen ini. Cuaca di luar cerah ya Pak ya? Cerah ya. Besok pagi lebih cerah. Gandeng tangan istri Pak, gandeng tangan istri ya besok ya. Katakan kepada istri, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup surga. Siapa yang bilang semati tadi? Yang bilang sehidup semati itu bohong besar ya. Emang siap mati bareng. Kalau masuk surga bareng siapa ya? Jadi yang benar sehidup surga. Hafal Bu yang tadi Bu kalimatnya Bu? Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Begitu loh. Nah inilah orang yang sukses dengan puasa Ramadannya. Nah sekarang mengapa kita harus merajut silaturahmi dan bagaimana merawatnya? 10 menit lagi kata Pak Haji Tukino. Serius 10 menit lagi ini. Yaitu kalau kita ingin merajut silaturahmi, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Luruskan niat untuk kebaikan dalam silaturahmi. Luruskan niat. Ya. Kalau lurus niat itu dia akan seiring sejalan. Ya enggak? Bukan orang ketika berjaya didekati, ketika dia terjatuh dijauhi. Tidak demikian. Nah ini penting ini. Luruskan niat kita jadi makhluk yang senantiasa punya tujuan yang sama, membahagiakan orang lain. Kalau kita membahagiakan orang lain pasti kembali untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik maka kebaikan kembali untuk dirimu. Ini kiat yang pertama, luruskan niat kita dalam menjamin merajut atau menjalin silaturahmi. Luruskan niat ya. Sekali lagi, jangan ada kepentingan yang tersembunyi apalagi urusan duniawi. Yang kedua, saling kita mendoakan. Doa itu luar biasa. Bahkan dalam hadis Tirmidzi dikatakan, ketika engkau mendoakan saudaramu, malaikat yang ada di atas kepalamu mengatakan amin. Engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jadi jangan pelit dalam berdoa. Saya khusus menitipkan pesan doa pada saudaraku sekalian, jangan lupa dibuka Qur'annya surat 59 ayat nomor 10 tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kalaupun kita mendoakan saudara kita tanpa dia melihat, sesungguhnya kebaikan untuk kita. Nggak usah bilang, aku selalu mendoakanmu. Nggak usah kita katakan demikian. Bahkan ketika kita dalam keadaan safar, itu yang baik kita doakan saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Karena dampaknya kembali untuk kita. Saling mendoakan dalam kebaikan. Nah ini penting ini. Dan kemarin di bulan Ramadan memang kita punya kekhususan Pak. Orang yang sedang puasa doanya makbul kan. Ya enggak? Nah, maka saya perlu nanya ini Bapak Ibu sekalian, sudah selesai semua sawalannya? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Ada yang kurang masih bisa Bu? Nanti berakhirnya tanggal 19 Mei. Nah, 19 Mei itu berakhir, ini masih ada waktu. Masih ada waktu. Sekarang kan tanggal 13, masih ada 6 hari lagi. Jangan sampai kita sia-siakan. Supaya dapat tadi poin mendoakan tadi itu. Orang yang sedang puasa itu doanya makbul. Dan saya harus menutup yang ketiga terakhir ya. Yang terakhir yaitu
Kalau ingin silaturahminya itu baik, jagalah kesabaran. Betul tidak? Karena masing-masing orang tuh punya karakter nggak sama. Kalau kita perturutkan emosi, nggak akan terjalin silaturahmi, pasti. Sabar dalam konsep Al-Quran itu luas tanpa batas. Jadi orang yang mengatakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis, keliru dia. Ada yang mengatakan sabar itu ada, kata siapa itu? Mestinya sabar itu luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Jadi kalau tanpa batas, calon-calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang sabar. Karena sabarnya itu lengkap. Sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, dan sabar menerima ketentuan atau musibah yang ditimpakan kepadanya. Saya melihat malam hari ini pun wajah-wajah sabar ini. Padahal jujur sudah lapar. Betul atau betul? Kalau gitu Ustaz segera tutup doa aja ya. Yuk kita buka dulu satu ayat Al-Quran ini. Kalau kita ingin masuk surga Bapak Ibu sekalian, kuncinya memang sabar. Dan ayat ini pegang kuat-kuat. Renungkan, hayati dan amalkan dalam kehidupan. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh adalah mereka, kita berharap orang tua kita semua, amin. Sebagian besar di antara kita nih, sebagian besar di antara kita sudah tidak punya orang tua, betul? Alias yatim piatu, ya enggak? Makanya bersyukur yang masih punya orang tua nih, kesempatan emas nih. Keramat yang sebenarnya itu bukan makam di bencongan, bukan. Tapi keramat sebenarnya adalah orang tua kita dengan ridho mereka. Ridho Allah bi ridho walidaini wa suktullah bi sukti walidaini. Masya Allah orang tua kita. Orang tua sudah nggak ada. Ada yang masih punya mertua nggak di sini? Masih punya mertua, Pak? Tunjuk tangan yang masih punya mertua. Alhamdulillah. Masih komplit mertuanya. Masya Allah. Ini jasa mertuamu sangat besar. Ingat waktu engkau dinikahkan oleh mertuamu. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Benar Bu dulu. Dengan apa? Segenggam beras merah minjem. Cinta. Segenggam cinta. Ya Pak ya, tuh mertua berbahagia masih punya mertua Pak. Masya Allah, sayangilah mertuamu. Kalau sayang sama mertua, alhamdulillah dapat kontrakan 5 pintu. Ada yang pengalamannya begitu. Alhamdulillah. Kemudian masuk surga siapa lagi? Bersama dengan pasangan hidupnya, suami istri, Masya Allah ya. Semoga kelak kita dan istri kita masuk surga, amin. Dan anak keturunan kita. Hebatnya di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga asbab kesabaran kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi Pak, untuk merajut, membangun, menjalin silaturahmi ada 3 kuncinya. 1, luruskan niat karena Allah ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu karena Allah niatnya, bukan karena kepentingan duniawi. Yang kedua, saling mendoakan. Nah, saling mendoakan dalam kebaikan lah otomatis. Ya. Kemudian yang ketiga dengan menjaga kesabaran. Jadi kalau kita senantiasa bisa mempraktek ketiga ini, kita tidak akan susah saling berbagi ujung-ujungnya, ya kan? Saling berikan kebaikan ujung-ujungnya dan saling membahagiakan insya Allah. Jadi malam hari ini halal bihalal
temanya merajut silaturahmi. Ayo kita buktikan. Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Nah, gitu. Jangan cuma ngomong silaturahmi tapi tidak peduli dengan saudaranya, ya, insya Allah. Nah, inilah barangkali yang perlu saya sampaikan sesuai waktu yang diberikan pada kami. Tidak terasa sudah pukul 9, ya. Kasihan yang di dalam sudah bersiap-siap untuk kita nikmati, ya kan. Apa tadi menunya? Ada kambing guling, alhamdulillah, masya Allah, berkah ya, masya Allah. Ya, tidak ada salahnya kalau malam hari ini kita tutup dengan doa, ya. Niat yang baik berujung dengan kebaikan. Malaikat mengaminkan doa kita semua. Doa untuk kita, untuk saudara kita, doa dalam kebaikan, ya. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur padamu, ya Allah. Engkau berikan pada kami panjang usia, umur yang barokah, ya Allah. Malam hari ini kami berkumpul dalam rangka halal bihalal, ya Allah, yaitu saling menghalalkan dalam bingkai silaturahmi, ya Allah. Kami telah saling memaafkan di antara kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa setinggi gunung sedalam lautan, ya Allah. Engkau yang maha pengampun, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan ridho dan ampunanmu, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan untuk kami membangun kebaikan, ketakwaan, ketaatan dalam hidup ini, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan. Dengan pertolongan-Mu semuanya menjadi mudah. Mudahkan kami dalam rangka menuntut ilmu. Maka jadikan kami ahli ilmu. Jadikan kami ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami, ya Allah, dengan beban yang berat yang kami tak mampu untuk memikulnya, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kuatkanlah tauhid kami. Kokohkan kesabaran kami menghadapi fitnah zaman ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah pada saudara kami, ya Allah, yang belum mendapatkan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami keluarga robbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, ya Allah. Istri kami istri solihah, suami kami suami yang solih, anak-anak kami menjadi permata hati, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami teringat orang tua kami yang telah tiada, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Berikan untuk mereka nikmat kubur, ya Allah. Terimalah amal solehnya dan jadikan kami penerus perjuangannya, meneruskan kebaikan dan contoh-contoh yang diajarkan kepada kami, ya Allah. Dan pertemukan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih ada, berikanlah pada mereka kesehatan, ya Allah. Berkahi umurnya, panjangkan usianya agar kami lebih lama berbakti pada mereka, ya Allah. Untuk saudara kami yang malam hari ini tidak bisa hadir, ya Allah, karena sakit yang diderita, ya Allah, berikan kesembuhan untuknya, ya Allah. Sebagaimana kami mohon padamu, ya Allah, berikan kami kesehatan agar kami merasakan lezat nikmatnya beribadah kepadamu dengan kesehatan yang sempurna dan prima, ya Allah.
Allahumma rabban nas adibil basa ishfihi ishfiha ishfihim ishfina anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, saudara kami, dan negeri kami Indonesia ya Allah. Berikan petunjuk-Mu pada para pemimpin kami ya Allah, agar mereka amanah dalam menjadi pemimpin ini ya Allah, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang zalim ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang amanah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Tolonglah kami dalam setiap langkah kebaikan ya Allah. Berkahi umur kami dalam ketaatan dan ketakwaan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan silaturahmi di antara kami ya Allah. Saling berbagi dalam kebaikan, dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon akhir hayat kami nanti Engkau beri gelar husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada kebenaran ya Allah, kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kucintai karena Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kata orang Panuluh, es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insya Allah kita akan jumpa halal bihalal tahun depan. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha